Tanggal 20 November, hari ke-325. Bacaan 1 Korintus pasal 11 sampai pasal 14. Ibadah yang tertib, karunia yang bermakna. Garis besar. Setelah menuntaskan persoalan-persoalan pribadi jemaat Korintus, Paulus kini berfokus pada masalah yang terjadi dalam ibadah bersama. Kekacauan di tengah jemaat membuat ibadah kehilangan makna dan tujuan. Dalam pasal 11, Paulus mengoreksi pemahaman tentang peran perempuan dalam ibadah dan memberikan teguran keras atas sikap tidak hormat terhadap perjamuan Tuhan. Dalam pasal 12-14, Paulus memberi pengajaran mendalam tentang karunia-karunia rohani. Karunia-karunia itu beragam, tetapi berasal dari roh yang sama. Karunia-karunia itu harus digunakan dalam kasih. Pasal 13. Ibadah harus berlangsung dengan tertib dan membangun tubuh Kristus. Pasal 14 ayat 40. Renungan harian. Bayangkan Anda memberikan hadiah ulang tahun yang berharga kepada sahabat Anda. Namun ketika Anda bertanya, apakah ia menyukainya? Ia menjawab, "Aku tidak tahu, aku belum membukanya." Beberapa hari kemudian, Anda bertanya, apakah ia sudah memakainya? Ia berkata, "Oh, sudah kubuka, tapi aku menyimpannya di lemari." Sebagian orang percaya memperlakukan karunia rohani dengan cara seperti itu. Tuhan memberikan karunia bukan untuk disimpan, bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dipakai melayani tubuh Kristus. Sama seperti tubuh fisik memerlukan mata, telinga, tangan, dan kaki yang aktif, gereja pun memerlukan karunia setiap anggotanya berfungsi. Tanyakan kepada diri Anda, dalam bidang apa Tuhan telah mengaruniai Anda? Apakah gereja lokal Anda telah diberkati melalui karunia tersebut? Ataukah karunia itu masih tersimpan rapat dan tidak digunakan? Berdoalah dan berbicaralah dengan pendeta, guru sekolah minggu, atau sahabat rohani. Mintalah bimbingan agar minggu ini Anda mulai menggunakan karunia yang Tuhan percayakan. Ketika Anda menggunakan karunia rohani Anda, itulah cara Allah memberkati orang lain melalui Anda. Pendalaman tentang karunia-karunia itu. 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Untuk pemahaman lebih lengkap, renungkan bagian-bagian lain yang menjelaskan karunia rohani. Roma pasal 1 ayat 11, pasal 12 ayat 6 sampai 11, Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16, Ibrani pasal 2 ayat 4. Karunia rohani bukan pilihan manusia, melainkan pemberian roh, dibagi-bagikan sesuai kehendaknya. Apakah karunia Anda kekurangan bahan utama? 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Paulus menyebut 4 kategori karunia. Karunia estetik, bahasa lain. Karunia instruktif, nubuatan. Karunia mujizat, iman. Karunia pengorbanan, memberi. Namun tanpa kasih, Anda tidak menyampaikan apa-apa. Pasal 13 ayat 1. Anda bukan apa-apa. Pasal 13 ayat 2. Anda tidak memperoleh apa-apa. Pasal 13 ayat 3. Kasih bukan aksesoris tambahan dalam pelayanan. Ia adalah inti dari semua karunia yang benar-benar memuliakan Kristus.
Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.